Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poka, Podcast Karawitan. Kenalin, nama aku Yulita. Hari ini kita akan membahas salah satu kesenian tradisional Jawa. Kalian tahu nggak sih tentang karawitan? Hari ini aku kedatangan bintang tamu nih, salah satu pemain karawitan. Langsung saja Mas Rabi Arsadin. Halo Mas. Halo, selamat siang. Gimana tadi perjalanannya Mas? Alhamdulillah lancar, baik, sehat. Mas Dani ini kan sarjana seni. Ya. Dulu kuliah di mana Mas? Dulu kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Wah, sama dong salah satu guru saya di sini. Ada? Ya ada itu di belakang kamera Mas. Salam buat beliaunya. Iya. Nanti saya sampaikan. Siap. Sebelumnya terima kasih nih buat Mas Dani yang udah menyempatkan waktunya dalam sini sebentar buat kita sharing-sharing aja. Iya. Mas Dani kan ambil jurusannya itu karawitan. Iya. Benar. Itu cuman main alat musik aja atau gimana tuh Mas? Kalau di seni karawitan, khususnya di jurusan seni karawitan, itu masuk di prodi seni pertunjukan. Jadi khusus di dalam seni karawitan itu memang harus belajar gamelan Jawa, khususnya di gamelan daerah istimewa Yogyakarta. Itu dulunya kan satu gender dengan Jawa Tengah. Itu gendernya Karawitan Mataram, yang di situ ada perjanjian Giyanti dan perjalanan di situ terpecah menjadi dua, antara gaya Yogyakarta dan gaya Surakarta. Jadi di situ memang di dalam jurusan karawitan harus mempelajari semuanya. Oke. Itu bedanya dari Jogja sama Surakarta itu apa? Untuk bedanya itu banyak dipahami. Kita bisa memahami di bentuk fisik, terus kita kalau main juga bisa memahami teknik tabuhannya. Contoh di bentuk fisik, di dalam seni karawitan gaya Yogyakarta, kita dapat melihat bentuk fisik, bentuk saron tembung, saron barung, atau peking. Di situ ada rancaan, yang itu namanya rancaan, atau tempat untuk bilah saron, bilah tembung. Itu bila mana ada bentuk kanan kiri gelungan ke atas, itu bentuknya seni karawitan gaya Yogyakarta. Kalau itu bentuknya langsung trepes, itu gamelan yang gaya Surakarta. Ada juga kita bisa melihat di dalam bentuk gayorgong atau cagakgong kita pahami. Itu kalau di dalam seni karawitan gaya Yogyakarta, di atasnya itu menggunakan ukiran bunga. Sedangkan yang gaya Surakarta itu menggunakan pahatan yang berbentuk naga, dua naga kanan kiri. Seperti contoh di gambar itu, kanan kiri gelungan itu gaya Yogyakarta gitu. Untuk kalau tabuhan ya kita harus memahami teknik tabuhannya. Itu mungkin sulit untuk orang yang awam. Contoh satu, di dalam seni karawitan untuk membedakan gaya Yogyakarta dan Surakarta, contoh dikit ya, kita bisa melihat di tabuhan peking atau saron penerus. Kalau saron penerus itu sebutan di seni karawitan gaya Surakarta. Kalau instrumen peking itu sebutan nama di seni karawitan gaya Yogyakarta. Kalau peking itu cara memainkannya mendahului tabuhan balungan gending. Kalau gaya Surakarta itu meneruskan atau mendobeli balungan gending, begitu. Ini kan maksudnya ke pertunjukan. Jadi kan Mas Dani udah beberapa kali nih tampil kan. Itu paling berkesan itu tampil gimana? Untuk paling berkesan, pengalaman sih, ya insya Allah banyak. Tapi yang menurut saya paling berkesan itu ketika saya di bangku SMK.
SMKI Yogyakarta. Di situ saya di kelas 11 saya dan kawan-kawan itu ada festival lomba seni siswa nasional yang di situ antar SMKI se-Indonesia. Waktu itu tahun 2000 kalau tidak salah 2016, tempatnya di Manado. Jauh banget Mas. Iya, itu pengalaman yang sangat berkesan karena saingannya ndak enteng juga karena itu karawitan se-Indonesia, itu dari Bali, dari Padang, dari Sunda dan sebagainya. Itu jadi satu di situ dan kita alhamdulillah sudah melaksanakan perform yang semaksimal mungkin, kan tetapi hasil belum memuaskan. Ya tapi udah hebat sih, udah sampai mana. Yeah. Kalau kendalanya Mas, benar. Kita lanjut setelah berikut ini. Oke. It all starts with a Nescafe. Eliezer Studios present New Look. Rasakan kesegaran Nescafe. Oke guys, lanjut lagi di segmen 2. Tadi saya nanya apa ya Mas? Kendala. Ya, yang sering dialami Mas Denny saat mau perform nih. Kendalanya itu sebenarnya sangat banyak. Akan tetapi yang paling riskan ketika saat perform itu terjadi suatu kesalahan. Iya. Itu kendalanya yang paling sangat riskan dan di situ kami satu rombongan harus mengantisipasi secara spontan. Biar bagaimanapun itu kesalahan, yang terpenting acara atau event tersebut tetap berjalan dengan lancar. Itu pernah terjadi sama Mas Denny sendiri? Pernah beberapa kali. Alhamdulillahnya bisa ya mengatasi. Ya bisa mengatasi karena kan di situ banyak orang-orang yang bukan mengandalkan satu orang, tapi kita juga saling membantu, saling mengingatkan di suatu event pertunjukan tersebut. Kalau karawitan sekarang sama zaman dulu itu kan beda. Ya. Bedanya itu gimana? Dari segi apanya? Untuk perbedaan seni karawitan sekarang dengan yang dulu, kalau yang dulu itu banyak paugeran-paugeran yang harus ditaati. Paugeran itu Peraturan gitu. Peraturan yang harus ditaati. Kalau kita flashback ke sejarah ya, sebenarnya seni karawitan itu hanya milik lingkup keraton. Ya. Baik itu keraton Kasultanan maupun Kasunanan Surakarta. Di situ seniman terdahulu nenek moyang kita sampai sekarang kok terjadi itu tidak hanya di lingkup keraton. Itulah perkembangan seni karawitan itu dari keraton ke rakyat. Habis itu seiring berjalannya zaman sampai sekarang pun seni karawitan tetap eksis. Akan tetapi penempatan untuk perform itu menyesuaikan event dan menyesuaikan zaman yang ada. Contoh, ada seni karawitan yang dipadukan dengan musik barat atau musik modern. Itu banyak terjadi sekarang. Karena tuntutan zaman sekarang, kita sudah memasuki zaman yang modern. Benar sekali. Iya, kalau kita masih mengikuti kepaugeran yang dulu, saya pribadi tidak menjamin untuk karawitan bisa bereksis sampai sekarang dan masih tetap ada. Gitu. Asal mulanya Mas Denny tertarik sama karawitan itu gimana asal mulanya? Saya tertarik di seni karawitan itu semenjak kecil. Di lingkungan saya kan ada kesenian rakyat atau kita bisa sebut di daerah Semarang itu kuda lumbing. Di situ saya semenjak kecil sudah senang, walaupun saya
dengan background bukan keluarga seniman, tapi di situ saya merasa timbul rasa senang. Seni itu indah. Iya, Tanpa benar. pamrih kita bisa merasakan ada keterkaitan chemistry untuk saling bercanda dengan teman. Kita bisa memiliki teman yang banyak di dalam seni kerakyatan, dan di situ saya menginjak di bangku SMP. Sewaktu ujian sekolah, saya menampilkan dengan teman-teman itu tari tradisional yang itu tidak ada paugeran yang mendasar, karena di situ saya memang benar-benar awam dengan teman-teman. Nah, sewaktu itu ada guru seni budaya atau yang saya sebut dengan beliau namanya Bu Kuntari Ningsih. Salam untuk beliau. Iya. Beliau rumahnya di Kemloko, Bergas. Itu menyarankan saya, kamu meneruskan saja bakatmu di SMKI, tetapi yang di jurus SMKI Surakarta. Problematika di dalam keluarga, faktor ibu dan bapak sangat mendukung, akan tetapi ibu agak tidak memperbolehkan. Dari situ saya ada tetangga atau saudara pulang kampung, ibu curhat dengan beliau. Beliau sangat paham dengan seni karawitan, dan bukan seni karawitan sih, paham di dalam seni. Beliau kan pendamping seni pamong budaya di Kecamatan Bergas dulunya. Di situ ibu saya disarankan, itu sangat bagus, bisa diminati oleh anakmu karena anakmu bakat gitu. Setelah itu berbincang-bincang, dibolehkan oleh ibu. Setelah dibolehkan, saya daftar di SMKI Yogyakarta. Itu sendiri merantau. Itu tadinya saya diantar dengan tetangga. Diantar, ambil formulir, daftar, terus uji bakat. Alhamdulillah setelah itu nunggu 3 hari pengumuman, dan di situ puji Tuhan atau alhamdulillah diterima di SMKI Yogyakarta. Begitu. Oke, kita lanjut setelah yang satu ini. Hai. Gambar pohonnya bagus, tapi sayang, tidak bisa hidup. Kan cuma gambar. Emang kenapa? Kamu tahu nggak? Tiap tahun hutan di Indonesia hilang 684.000 hektar. Terus apa pentingnya? Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar, dan dampak buruknya lagi akan banyak bencana alam. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bukan cuma kamu, tapi juga teman-teman kamu. Kalian harus memulai melakukan aksi menanam 1000 pohon. Lalu kapan aku harus memulainya? Pejamkan mata kamu. Mulai dari sekarang. Oke guys, kembali lagi sama aku. Kita lanjut ya Mas ya. Ya. Hal yang tidak menyenangkan saat tampil itu ada nggak sih? Yang hal tidak menyenangkan saat tampil, ketika di situ sound system tidak mendukung. Kita sudah susah payah bekerja semaksimal mungkin, kan tetapi sound tidak mendukung. Contoh satu, sound bengung atau suara yang tidak diinginkan timbul. Itu salah satunya, dan kalau ya itu yang saya tuliskan, semua sound system yang tidak mendukung. Di karawitan selain main alat musik itu apa sih? Selain belajar alat musik? Di seni karawitan selain belajar alat musik, kita dilatih untuk titilaras. Titilaras itu gimana? Titilaras itu olah vokal. Kita
menirukan tinggi rendahnya nada gamelan. Gamelan itu kan tinggi rendahnya nada pentatonis, bukan diatonis. Iya. Kalau diatonis kan musik barat. Kalau pentatonis itu musik gamelan. Nah, kita menirukan suara di situ. Dan kita juga belajar teknik-teknik mocopat, teknik gergel, teknik ngeluk dan sebagainya. Itu selain kita main gamelan. Di situ juga kita dilatih untuk menggarap suatu gending yang tidak ada tafsiran garapnya. Oke, dari total itu Mas ini kan mempelajari karawitan itu dari kecil. Ya. Untuk karawitan yang sebenarnya saya justru di bangku SMKI sampai di bangku perkuliahan baru saya paham. Jadi dari kecil udah mulai suka budaya, baru lanjut Yeah. ke karawitan. Iya. Oke. Mas Denny tuh bisa tarik suara gak sih Mas? Boleh lah, spill dikit itu. Untuk tarik suara ya kurang lebihnya seperti mocopatan. Cepat, tembang-tembang kecil. Di situ kami atau saya juga harus belajar, harus bisa menembangkan tersebut. Diwajibkan. Ya wajib. Semua mahasiswa atau siswi di seni karawitan itu wajib semua bisa, bukan menguasai, tapi semua bisa memainkan instrumen semua gamelan. Spill dikit dong Mas. Dikit Itu aja. agak panjang, enggak apa-apa. Ya gak apa-apa. Kalau spill sedikit ya mungkin 1 baris 2 baris saja. Ya, 3 baris juga gak apa-apa. 5 baris sampai selesai juga gak apa-apa. Apa ya? Kita yang sering di Jalan Kipangan. Iya, sering aja. Itu kalau nggak salah itu Asmoro Dono Laras Minggir. Yuangkat sang parawara kuswa ma guru kro gumiwangga keteri swaraning tetek gumuruh warpangri ing tu rangga pendeperi monyo sauran mangungkung prajehna humangkating prang kamirotya sing prajurit. Keren. Yes. Terima kasih atas pujiannya. Ya salah satunya seperti itu. Butuh berapa lama sih Mas buat bisa kayak gitu? Tergantung individu sebenarnya. Kalau Mas Denny sendiri? Kalau saya jujur ini masih butuh banyak latihan, butuh banyak belajar. Di situ kan tergantung, kenapa saya berbicara tergantung individu, karena di situ kita harus memahami titik larasnya dulu, tinggi rendahnya nada, dan di situ kita harus memahami penggalan-penggalan yang di situ bisa membangun chemistry yang ada di notasi mocopat tersebut. Kalau kita sudah paham, kita berlatih terus, insya Allah akan cepat bisa. Berarti ini juga ngurangi gorengan juga ya? Kalau itu tergantung juga. Karena gorengan itu kebutuhan Iya, kebutuhan. yang menyenangkan. Ya, benar sekali. Karawitan
kalimat karawitan itu ada artinya nggak sih, Mas? Kalau karawitan dicari artinya itu dulu saya juga sempat baca ada pengertian karawitan itu yang berasal dari kata rawit atau ngerawit, yang di situ kan ketambahan k dan an di belakang, jadi karawitan. Di situ dulu saya diberi pelajaran sewaktu itu di bangku SMKI. Saya ingat betul, di situ dijelaskan kata rawit kalau tidak salah itu kita nabuh kerawit gitu. Jadi di situ kita nabuh dan ada kata k dan an di belakang menjadi karawitan. Di situ kemungkinan besar menjadi sebuah kegiatan yang secara bersama kegiatannya tabuhan gamelan. Oke. Selain dari kecil hobi atau udah suka nih sama budaya, tujuan buat mendalami ini apa? Tujuan umum dan khusus. Ya, dua-duanya nggak apa-apa. Kalau umum saya lebih ke melestarikan budaya yang sudah adiluhung. Di situ kan kalau saya pribadi eman banget kalau seni karawitan itu hilang di telan zaman. Karena itu saya secara umum bersikukuh dan ingin melestarikan seni karawitan khususnya di daerah saya pribadi. Untuk tujuan khusus saya pribadi di wilayah lingkungan, saya sangat eman dengan SDM yang ada. Wilayah saya kan Kerajaan Desa Gebugan. Saya sangat memahami anak-anak muda di situ sangat bukan anak muda saja, bahkan dari anak-anak kecil hingga orang dewasa, orang tua, orang sepuh itu banyak. Bisa saya katakan orang-orang seniman, tapi di situ bukan seniman yang berpendidikan, karena berlatar belakang cuma hobi, belajar sana sini, sehingga mereka bisa. Dan di situ tujuan khusus saya di situ ingin membuat wadah dan mewadahi orang-orang seniman ini untuk belajar seni karawitan. Tidak hanya di seni karawitan pun, saya pun juga berkeinginan untuk merintis sanggar seni budaya. Udah mulai gak nih buat merintis gitu? Untuk rintisan seni budaya ini insya Allah baru tahap-tahap. Tapi omong-omongan sudah ada. Terakhir nih Mas, kasih motivasi dong buat anak-anak muda zaman sekarang biar tetap melestarikan budaya. Untuk anak-anak muda zaman sekarang berkaitan dengan budaya. Di situ saya pun juga hanya bisa memotivasi, tidak mengharuskan, karena di situ seni budaya adalah panggilan hati. Seperti juga kita beribadah. Banyak ustadz, banyak ulama yang menganjurkan ayo beribadah. Tapi kita juga flashback dengan masing-masing orang kan beda-beda. Di situ ada yang mau langsung bergerak taubat dan ada juga yang kondisi. Iya. Itu sama juga di dalam seni budaya atau seni karawitan. Untuk motivasi dari saya pribadi, asik di dalam seni karawitan itu tidak kalah dengan seni musik yang modern. Di situ kalau kita bisa merasakan, bisa memahami, di dalam seni karawitan kita dapat berkomunikasi melalui instrumen gamelan atau tabuhan. Bila mana di situ salah, kita mengelakkan atau kita memberitahu bahwa di sana kamu salah gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa seni karawitan itu seni yang kuno. Itu saya pribadi
kalau ada orang yang persepsi seperti itu, saya sangat menganjurkan jangan berpersepsi seperti itu. Karena itu persepsi yang kurang pas untuk seni karawitan, karena kenyataannya seni karawitan masih eksis dan di situ bisa dikolaborasikan dengan musik-musik modern seperti zaman sekarang ini. Itu, dan saya pribadi untuk para anak muda zaman sekarang, terkhusus di dalam seni karawitan, jangan berkecil hati kalau kita ketinggal dengan seni modern untuk sekarang. Kita bisa melestarikannya dengan memadukan dengan kemajuan zaman sekarang. Jadi tergantung niat kita juga. Itu kurang lebihnya. Sekali lagi, jangan berpersepsi bahwa seni karawitan itu seni yang kuno, membosankan, dan sebagainya. Sepertinya cukup sekian nih Mas pembicaraan kita. Terima kasih buat Mas Denny yang udah mau sharing sedikit nih tentang karawitan. Buat teman-teman juga jangan lupa tetap melestarikan budaya kita, karena keindahan budaya terletak pada keberagaman masyarakatnya. Terima kasih buat Mas Denny, semoga bermanfaat juga buat teman-teman sekalian. Ya, kalau ada salahnya mohon maaf. Oh iya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.